Bab 2201. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Terima kasih bos. Xiao Di kembali sadar dan langsung bersemangat. Meskipun ia diusir dari legiun oleh Lu Chen, bisa menjadi kaisar bukanlah sebuah hukuman sama sekali, melainkan sebuah keuntungan yang besar. Terlalu sulit untuk menjadi seorang kaisar, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang kaisar. Legiun fanatik ingin mencapai tujuan ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya masalah tahun monyet, dan tidak akan pernah mungkin untuk mencapainya. Adapun apakah Lu Chen bersikap asal-asalan padanya? Dia percaya tidak, Lu Chen tidak perlu asal-asalan padanya. Jika tidak bisa dilakukan, tolak saja dan selesai. Lu Chen tidak perlu bersikap sopan padanya. Jangan berterima kasih padaku sebelumnya, aku bisa membiarkanmu menjadi kaisar terlebih dahulu, tapi kamu harus melakukan satu hal untukku dulu. Lu Chen tersenyum tipis, dan akhirnya mengungkapkan prasyaratnya. Bos, tolong beritahu saya, jangan katakan satu hal pun, meskipun itu 100 hal, Xiao Di pasti akan menanganinya. Xiao Di berkata dengan gembira, jangan senang, berbahaya melakukan ini, apakah kamu masih mau pergi? Kata Lu Chen. Xiao Di bersedia. Fluttershy mengangguk. Selami kedalaman gua neter dan cari tahu di mana saluran komunikasi antara Hades dan binatang laut. Kata Lu Chen, bos, jika kamu membiarkan Xiao Di pergi ke gua neter sendirian, itu hampir mustahil. Mendengar ini, kulit Xiao Di tiba-tiba berubah, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Kalau begitu, apakah kamu masih menginginkan hadiah super ini? Lu Chen menjadi sedikit tidak sabar. Bos, bisakah Xiao Qian menemaniku? Tanya Koco. Bisa, Lu Chen mengangguk, tapi berkata lagi, tetapi hadiahnya untuk Xiao Qian, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Tidak, Xiao Di sedang terburu-buru, dan berkata dengan cepat, Xiao Di harus pergi. Aku menunggu kabar baikmu. Lu Chen mengeluarkan lusinan pil nafas tersembunyi yang kuat dan menyerahkannya kepada Xiao Di. Saya tidak akan menetapkan batas waktu untuk Anda, tetapi Anda harus cepat, jika tidak, Kaisar akan mengirimkannya, dan barang-barang yang Anda temukan tidak akan berguna. Tidak ada imbalannya. Xiao Di pergi sekarang. Xiao Di meminum pil itu dan segera berangkat, tidak berani membuang waktu. Usir saja Xiao Di keluar dari Zelot Legion dan semuanya berakhir. Kamu masih melakukan banyak hal, apakah kamu sengaja menghukum Xiao Di? Setelah melihat sosok Xiao Di menghilang, Linghua bertanya pada Lu Chen. Lupakan saja, jika dia menginginkan hadiah besar, dia harus menyelesaikan tugas yang kuberikan padanya. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, saya tidak punya waktu untuk pergi ke Gua Neter, dan saya harus mengirim seseorang yang akrab dengan Gua Neter, dan kebetulan Xiao Di adalah kandidat terbaik. Lu Chen sangat terganggu karena klan Ming memiliki hubungan dengan binatang laut. Ada ribuan kaisar binatang laut yang bersembunyi di Laut Terlarang, yang niscaya akan menjadi bencana di masa depan. Namun konon Kaisar Feng Yao pernah meramalkan bahwa bencana berikutnya akan datang dari Mingsu. Hal ini tentu sangat kontradiktif. Antara binatang laut dan Hades, siapakah pencipta bencana tersebut? Apakah Anda percaya pada fakta yang Anda lihat, atau pada ramalan Kaisar Feng Yao? Atau, apakah Hades dan binatang laut merupakan bencana? Jadi, Lu Chen ingin mencari tahu apakah ada saluran untuk menghubungkan Mingsu dan binatang laut. Jika tidak, maka malapetaka seharusnya datang dari binatang laut, bukan dari Hades. Jika ada, itu masalah besar, Hades dan binatang laut kemungkinan besar akan bersama-sama melancarkan bencana. Jika dia menyelesaikan tugasnya, bisakah kamu benar-benar menepati janjinya? Linghua tidak mengetahui pertanyaan yang ada di benak Lu Chen, jadi dia bertanya lagi. Tentu saja aku akan memenuhi janjiku, tapi aku tidak bisa 100% membantunya membuktikan kaisar. Itu tergantung pada bakat dan keberuntungannya. Lu Chen mengangguk, dan berkata, dia juga mengikuti kita ke panggung kaisar, dan dia juga memiliki kualifikasi seorang kaisar yang hebat. Selama dia mendapat hadiah ini dari saya, dia pasti tidak akan memiliki masalah menjadi seorang kaisar, dan peluang untuk menjadi seorang kaisar juga akan sangat meningkat. Mungkinkah harta karun klan hantu juga ada di tanganmu? Linghua memikirkan sesuatu dan langsung terkejut. Itu dapat membuat Xiao Di benar-benar dinobatkan sebagai kaisar, dan meningkatkan kemungkinan menjadi kaisar, hanya satu harta yang dapat melakukannya. Harta keberuntungan eksklusif untuk klan hantu, ceruk hantu langit dan bumi.
Tebakanmu benar. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak memberikan hal yang tiada taranya kepada Xiao Qian yang setia, tetapi kepada Xiao Di yang gelisah itu? Karena Xiao Di ingin tinggal, dan aku ingin dia mengambil alih klan hantu. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa kultivasi yang kuat? Mungkinkah kamu mengusir Xiao Di dari Legiun karena kamu sudah merencanakannya sejak lama, dan itu bukan karena Xiao Di berbohong hari ini karena keserakahan akan jasa? Linghua tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan merasa bingung. Kamu memang sangat pintar, hal bodoh yang dilakukan Xiao Di hari ini hanya memberiku alasan untuk mengeluarkannya. Saudara-saudari di Legiun saya sangat bersatu, berjuang berdampingan, menjalani hidup dan mati, orang yang gelisah tidak cocok untuk tinggal, dan Xiao Di jelas merupakan orang seperti itu. Juga, sejak menaiki platform Kaisar, memasuki ruang dan waktu, dan pergi ke negeri dongeng untuk mencari peluang, dua hantu wanita dengan bakat yang sama harus maju dan mundur bersama. Namun kenyataannya justru sebaliknya, hanya Xiao Qian dan Aisan masuk, tapi Xiao Di diusir oleh Zimen, yang sangat bisa dimengerti. Petik 2. Mungkin karena Dao Surga menolak Xiao Di. Xiao Di tidak diizinkan memasuki Xianzai, jadi Xiao Di bahkan lebih tidak cocok untuk mengikuti Legiun Fanatik. Saat itu, aku punya ide untuk membiarkan Xiao Di meninggalkan Fanatik Legion lebih awal dan kembali ke dunia bawah untuk mengambil alih klan hantu. Ketika saya mengetahui bahwa klan Ming terhubung dengan binatang laut, gagasan ini menjadi lebih mendesak. Saya ingin campur tangan dalam urusan internal klan hantu, dan saya ingin klan hantu melawan dengan kuat dan mengusir klan hantu tersebut. Benua Yuanwu. Jadi, aku ingin memberi Xiao Di harta klan hantu, membiarkan Xiao Di kembali ke dunia bawah, dan memimpin klan hantu untuk menghancurkan klan Ming. Lu Chen menjelaskan, mengapa kamu begitu membenci Hades? Linghua bertanya, karena klan Ming mungkin menjadi kutukan bagi benua Yuanwu. Kata Lu Chen, jika Xiao Di mengetahui yang sebenarnya, apakah dia akan merasa tidak adil? Linghua bertanya lagi, ini adalah takdirnya, tidak peduli adil atau tidak. Saya akan memberikan kompensasi kepadanya dengan manfaat terbaik. Dia harus berterima kasih kepada Dade. Lu Chen menambahkan, namun, dia harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan membuktikan kemampuannya. Jika tidak, saya akan mempertimbangkan yang lain, seperti Raja He. Saat berbicara, orang-orang kuat dari 5 klan telah membersihkan medan perang, dan para pemimpin masing-masing klan juga datang. Shuro sudah beres, pertempuran ini telah dimenangkan sepenuhnya, sekarang saatnya membagikan keuntungan setelah perang. Lu Chen, mengenai pembagian tempat peristirahatan, kamu harus mengikuti kesepakatan kita sebelumnya. Penjaga Yao He menatap Lu Chen dengan cermat, dan berkata dengan serius. Tidak hanya penjaga, Sungai Yao He, tetapi juga Master Iblis dan Master Binatang menatap Lu Chen, takut Lu Chen akan menyesalinya. Tidak mungkin, Lu Chen terlalu kuat, dan ada Master Binatang tingkat semi-kaisar yang membantunya, jika dia benar-benar bertobat untuk sementara, itu akan merepotkan. Tentu saja sesuai kesepakatan sebelumnya, tempat peristirahatan akan dibagi menjadi 2 bagian, setengah untuk kami dan setengah lagi untuk Anda. Lu Chen mengangguk, dia tidak ingin menarik kembali kata-katanya, dan mengambil alih pengembangan tempat peristirahatan sendirian. Meskipun Shuro terpikat untuk melanggar beberapa batasan di tanah peristirahatan, lingkaran dalam di sana masih terlalu besar, bahkan jika umat manusia membawa semuanya untuk berkembang, dan tanpa gangguan apapun, dalam 3 hingga 5 tahun, itu tidak akan terjadi, mampu menyelesaikan pembangunan sama sekali. Keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, jadi tidak ada waktu 3-5 tahun untuk mengembangkannya, 1 tahun tidaklah buruk. Jika ketiga suku tersebut sesekali melakukan kerusuhan, pembangunan tidak akan selesai dalam waktu 30 hingga 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Oleh karena itu, Lu Chen tidak serakah untuk segalanya, itu benar-benar tidak ada artinya, setengahnya sudah cukup untuk membuat umat manusia dan ras roh sibuk. Dengan pernyataan Lu Chen, ketiga klan monster merasa lega. Adapun detail cara membagi tempat peristirahatan, Lu Chen tidak mempedulikannya, dan langsung menyerahkannya kepada Raja Ni untuk berbicara dengan 3 klan monster dan binatang. Penjaga Sungai Yao He, Raja Iblis dan Raja Binatang juga tidak sabar. Mereka hendak mendiskusikan detailnya dengan Raja Ni, dan mereka tidak langsung pergi ke tempat peristirahatan untuk berbicara. Ini memberi Lu Chen kesempatan untuk memanfaatkan celah tersebut. Sebelumnya, Lu Chen memikat 800 Shuro ke tempat peristirahatan dan melanggar beberapa batasan,
yang setara dengan mengembangkan bagian dari lingkaran dalam tempat peristirahatan. Pada saat itu, pertempuran sedang mendesak, dan tidak ada yang punya waktu untuk mencari di tempat-tempat maju. Apakah ada harta karun yang jenius? Tempat peristirahatannya merupakan tempat tumbuhnya buah Juyun. Dulu, ketika berbagai suku berkembang di pinggiran, mereka kadang-kadang menemukan satu atau dua buah pengumpul keberuntungan. Sekarang lingkaran dalam sedang dikembangkan, pasti ada lebih banyak Juyunguo daripada lingkaran luar, tinggal menunggu seseorang untuk mengambilnya. Sementara Raja Ni dan 3 suku monster dan binatang sibuk bernegosiasi dan berdebat tanpa henti, Lu Chen memimpin Waner, Ming Yue dan Linghua diam-diam meninggalkan tempat kejadian dan bergegas ke tempat peristirahatan. Setelah Raja Ni selesai berbicara dengan ketiganya suku monster, dan kemudian membawa orang ke tempat peristirahatan, dia menemukan bahwa beberapa batasan di lingkaran dalam telah dibuka. Tidak, lingkaran dalam telah berkembang, apa yang terjadi? Penjaga Yaohe melihat pemandangan itu dan berteriak kaget. Sebelumnya, Lu Chen dikejar dan dibunuh oleh 800 Shuro, jadi dia lari ke sini. Raja Ni berpikir sejenak, lalu berkata, pasti para Shuro itu yang menyerang Lu Chen pada saat yang sama, dan batasannya dilanggar. Kekuatan 800 Shura untuk memfokuskan api pada saat yang sama benar-benar terlalu kuat. Jika Lu Chen bertahan lebih lama, saya khawatir seluruh lingkaran dalam harus menerobos. Penjaga sungai Yaohe kagum, dan berkata, jika kita juga bisa mengumpulkan 800 raja super sejati, kecepatan perkembangannya pasti akan sangat cepat. Penjaga sungai Yaohe punya ide bagus, tapi sayangnya, hanya ada lebih dari 200 raja super sejati dari 3 suku monster, dan binatang. Buas, itu masih jauh dari cukup. Awalnya, ada lebih dari 300 raja super sejati di 3 suku monster dan binatang, tapi sayangnya hampir 100 orang tewas dalam pertempuran, dan pihak merekalah yang paling menderita. Jika kita bekerja sama dengan ras manusia dan ras roh, kita dapat meningkatkan raja super sejati menjadi lebih dari 300 orang, tetapi kekuatan saja tidak cukup. Terlebih lagi, ia juga enggan bekerja sama dengan umat manusia dalam masalah pembangunan. Tidak, karena bagian dari lingkaran dalam telah dikembangkan, harta karun jenius di sini dapat diambil dengan santai. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo cepat cari, pasti ada lebih banyak harta jenius di lingkaran dalam daripada di lingkaran luar, dan pasti ada lebih banyak buah keberuntungan. Master Iblis dan Master Binatang merasa cemas pada saat itu, dan berkata satu demi satu. Menurut wilayah yang terbagi, masing-masing mengambil barang milik wilayahnya masing-masing, dan kedua belah pihak tidak boleh melewati batas. Ketika Raja Ni mengatakan ini, ketiga klan monster dan binatang segera setuju dan segera bertindak. Segera, 5 klan mencari semua area yang tidak dibatasi di dalam tempat peristirahatan beberapa kali. Kemudian, para pemimpin ras berkumpul untuk pertemuan dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka. Iblisku telah mengambil banyak harta karun jenius, tapi aku tidak memiliki buah keberuntungan yang paling kuinginkan. Sama halnya dengan ras binatangku. Bahkan tinggi tanahnya hampir 3 kaki. Jika kamu tidak melihat buah Juyun, kamu tidak akan melihatnya. Sama halnya dengan ras monster. Aku bahkan belum pernah melihat bayangan Juyunguo. Bagaimana dengan ras manusia dan ras roh? Penjaga sungai iblis, Master Iblis, dan Master Binatang semuanya mengerutkan kening dan berkata, ras manusiaku dan ras roh berada di area yang sama, tapi kami tidak dapat menemukan buah keberuntungan. Raja Ni sangat bingung, dan berkata lagi, sulit dibayangkan. Ketika kita mengembangkan pinggiran luar, kita kadang-kadang dapat menemukan buah keberuntungan. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di pinggiran dalam? Tidak mungkin, seseorang pasti sudah datang lebih dulu, dan mencari Juyunguo di sini sebelum kita tiba. Kata penjaga sungai setan, tidak mungkin, kita semua berkumpul, siapa yang bisa mendahului kita? Raja Ni menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah masalah inti dari 5 klan kami. Siapapun yang berani memanen buah Juyun kami secara diam-diam tidak akan mendapat tempat di benua Yuanwu. Titik ini, penjaga setuju. Ketika 5 ras kita masih bersatu, siapa yang berani? Penjaga sungai Yaohe sedang berbicara, dan tiba-tiba menemukan ada seseorang yang hilang, dan langsung berteriak, tidak, saya merindukan seseorang, dan orang ini pasti berani melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Lu Chen, brengsek. Master Iblis dan Master Binatang segera bereaksi dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa,
tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangan rambut Lu Chen. Oh sial, Lu Chen sudah pergi. Petik 2. Aku pergi, orang ini pasti menyelinap pergi saat kita sedang bernegosiasi. Pasti dia bergegas mendahului kita dan memanen semua buah Juyun. Sialan, benci, anak yang membunuh 1000 pedang ini, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Master Iblis dan Master Binatang mengutuk satu demi satu. Raja Ni, kamu baru saja berkata. Penjaga sungai Yaohe tampak marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Raja Ni, ini, kamu harus bersikap seolah-olah aku tidak mengatakannya. Petik 2. Mungkinkah kita membiarkannya pergi begitu saja? Kata penjaga sungai iblis dengan marah. Jika tidak, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika itu orang lain, aku pasti akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya, tapi untuk Lu Chen, maafkan aku karena tidak berdaya. Raja Ni merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu merasa mampu, kamu bisa menemuinya, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Yah, penjaga sungai iblis itu hampir mati tercekik. Dia tidak berani menemukan siapapun untuk menyelesaikan rekening dengan Lu Chen. Kekuatan bertarung Lu Chen yang menyimpang, dan status Lu Chen di klan monster, dia tidak bisa menangani satupun dari mereka. Bagaimana menurutmu, kali ini, Lu Chen pantas mendapatkan pujian paling besar karena mampu melenyapkan surah kali ini, bahkan jika dia mengambil semua buah keberuntungan, itu seharusnya menjadi hadiahnya. Raja Ni berkata begitu, mungkinkah jika kamu memintanya melakukan sesuatu, kamu juga harus membayarnya? Penjaga sungai iblis bertanya balik. Ya, dan harga yang diminta terlalu tinggi untuk Anda bayangkan. Kata Raja Ni, lupakan saja semuanya, ayo cepat berkembang. Masih banyak buah keberuntungan di tempat peristirahatan. Mendengar hal ini, penjaga sungai Yaohe tidak menyerah, lalu berkata kepada guru iblis dan guru binatang, kalian berdua, penjaga ini menganggap tidak ada gunanya pergi ke Lu Chen untuk meminta keberuntungan. Tidak ada bukti, jadi tidak ada yang salah dengannya. Raja ini mendengarkan wali. Hal yang sama berlaku untuk raja ini. Raja iblis dan raja binatang saling melirik, dan tidak punya pilihan selain mengikuti nasihat penjaga sungai Yaohe, untuk tidak mencari Lu Chen. Tidak ada gunanya menemukan Lu Chen, dia tidak bisa mengalahkannya lagi, dan tidak ada bukti, jadi dia hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Lu Chen kembali ke arena dan melihat Ansi yang masih dalam masa pemulihan. Ansi sudah mengetahui tentang pertempuran di luar, 5 klan menang dan Sura tersingkir. Sebab, saat klan hantu itu pergi, mereka sudah memberitahu Ansi kabar kemenangan mereka. Istirahatlah yang baik dan sampai jumpa lagi. Lu Chen berkata pada Ansi, apakah kamu tidak terlibat dalam pengembangan tempat peristirahatan? Melihat Lu Chen hendak pergi, Ansi mau tidak mau bertanya. Saya harus cepat berlatih, saya tidak punya waktu untuk berpartisipasi. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memimpin ketiga gadis itu ke pintu keluar Zhongshu. Lu Chen, datanglah ke sarang iblis jika kamu punya waktu. Kata Ansi, tidak masalah. Lu Chen melambaikan tangannya, dan memimpin ketiga gadis itu ke gerbang cahaya eksklusif untuk umat manusia. Saat berikutnya, Lu Chen dan yang lainnya pergi ke sisi lain Guangmen dan kembali ke benua tengah. Raja sejati umat manusia yang tinggal di Guangmen segera mengepung mereka dan bertanya tentang situasi pertempuran di dalam. Lu Chen kemudian memberitahu mereka bahwa pertempuran di dalam telah berakhir, Shuro telah dibersihkan, dan mereka dapat masuk untuk membantu Raja Ni dan mengembangkan tempat peristirahatan. Semua raja sejati umat manusia melompat kegirangan, melangkah ke gerbang cahaya satu demi satu, dan pergi ke ladang Shuro kabut darah. Setelah beberapa saat, hanya tersisa 4 Lu Chen. Apakah kamu akan kembali ke istana binatang roh? Lu Chen melihat mahkota halo di kepala Ming Yue, dan berkata lagi, saya membangun sebuah gua dengan aura super tinggi di Gunung Dimiao, dan semua saudara legiun berlatih di dalamnya, dan kemajuan kultivasi sangat cepat. Jika kamu tidak perlu kembali ke istana binatang roh, datanglah dan berlatihlah bersama saudara-saudaramu, atau kamu akan segera bisa menjadi kaisar. Petik 2. Tidak, saya masih berlatih di istana binatang roh, lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan binatang perang di sana. Selain itu, energi spiritual tanah suci di istana binatang roh juga sangat tinggi, dan hanya aku yang berlatih sendiri. Yang paling penting adalah saya diawasi oleh Kaisar Yi. Saya tidak ingin berlatih dengan semua orang, jangan sampai Kaisar Yi dan Legiun diawasi. Ming Yue berkata begitu.
Apakah Kaisar Sayap sudah menghubungimu? Lu Chen bertanya. Kirimkan aku pesan sekali, memberitahuku untuk menjadi kaisar secepat mungkin, untuk membantunya mengusir kaisar binatang tua itu. Ming Yue berkata lagi, namun, dia juga memperingatkanku bahwa aku hanya diperbolehkan menjadi seorang kaisar, dan aku tidak diizinkan untuk menembus segel kedua, kalau tidak aku akan segera dihancurkan. Kalau begitu, jangan membuka segel kedua untuk saat ini, cukup tekan puncak segel pertama. Kata Lu Chen, saya belum berhasil menjadi kaisar, dan Anda mulai berpikir bahwa saya akan menjadi kaisar kedua. Ini masih terlalu dini. Ming Yue tertawa. Ini belum pagi, rencanakan terlebih dahulu, dan kamu tidak akan terburu-buru. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, lagi pula, kamu sudah makan Juyungwo sebelumnya, mungkin kamu bisa terus menerobos. Itu juga mungkin, kata Ming Yue, sampai aku tidak yakin untuk berurusan dengan Yi Huang, kamu harus tetap menyimpan surat kepada Kaisar, dan jangan biarkan dia membunuhmu. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, demi keberuntungan Kaisar Agung, selama Kaisar memenuhi syarat, tidak peduli berapa banyak Kaisar yang ada. Memang begitu, Ming Yue mengangguk, dan berkata, hanya saja ketiga Kaisar memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan kekayaan Kaisar, dan yang satu memiliki peluang terendah. Tidak apa-apa, sebelum Kaisar berangkat, saya yakin saya bisa menangani Kaisar Yi. Lu Chen berkata lagi, pada saat itu, kamu dapat menerobos sesukamu, dan yang terbaik adalah menyelesaikan ketiga segel sebelum Kaisar mengirimkannya. Setelah selesai berbicara, Lu Chen mengulurkan tangannya ke dalam Chaos Orb, dan mengeluarkan Xiao Yu yang sedang tidur nyenyak di dalam. Hah, Xiao Yu terbangun, membuka matanya yang besar, dan memandang Lu Chen berkedip, tetapi masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Yu memulihkan diri di Chaos Pearl, makan banyak daun roh, dan tidur sebentar. Masa kelemahannya telah lama berlalu, dan sekarang dia masih hidup dan sehat, dan dia hanya ingin memamerkan ototnya saat dia berdiri. Oke, berhentilah pamer, aku akan segera mengirimmu pergi. Lu Chen menepuk kepala Xiao Yu dan berkata sambil tersenyum. Wow. Ketika Xiao Yu mendengar bahwa dia akan meninggalkan Lu Chen, matanya menunjukkan keengganan, dan dia berjongkok di kaki Lu Chen, sangat tidak senang. Apa yang kamu tangisi? Tidak lama lagi Ming Yue akan kembali padaku, begitu juga kamu. Lu Chen menyentuh baju besi unicorn Xiao Yu, dan berkata sambil tersenyum, pada saat itu, kamu sering bisa bermain denganku. Bip bip, Xiao Yu mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah tersenyum, dan buru-buru mengangguk. Ayo kembali. Lu Chen menunggu Ming Yue membuka ruang kendali binatang, lalu menamparkan pantat Xiao Yu dan membawa Xiao Yu kembali ke ruang kendali binatang. Setelah itu, Ming Yue mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chen, Ming Yue dan Linghua, dan terbang langsung ke istana binatang spiritual. Lu Chen tidak berlama-lama, dan kembali ke kota Zhongzhou bersama Ming Yue dan Linghua. Di luar gerbang cahaya, sepi, dan tidak ada seorang pun di sana. Setelah sekitar sebatang dupa, pola cahaya tiba-tiba berfluktuasi di gerbang cahaya, dan seseorang keluar dari dalam. Dua orang keluar, salah satunya memiliki aura yang melonjak, samar-samar menyerupai aura seorang kaisar, dan ternyata itu adalah Raja Yuan. Yang lainnya mengenakan jubah dan kerudung yang ditarik ke bawah sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi aura orang ini sangat menakutkan, dan dia menunggangi seekor harimau putih, jadi tidak diragukan lagi dia adalah Kaisar Sayap. Tuan Yi Huang, jika tidak ada klan hantu, kelima klan pasti akan dikalahkan, jadi mengapa Anda tidak menyelamatkan klan manusia? Raja Yuan menundukkan kepalanya dengan hormat, dan berkata, bagaimanapun, Raja Ni dan yang lainnya adalah elit tertinggi umat manusia. Jika mereka semua mati, umat manusia kita tidak akan memiliki harapan. Apakah ada harapan bagi umat manusia? Itu tergantung pada usaha umat manusia itu sendiri. Ada apa dengan Kaisar? Yi Huang mendengus, dan berkata, ketika Kaisar diangkut keluar, dan Kaisar membuktikan Kaisar akan pergi ke negeri dongeng, dan dunia fana tidak akan ada hubungannya dengan Kaisar. Ya, Raja Yuan pun patuh dan tidak berani menentang keinginan Kaisar Boyi. Saat itu, ia mempertaruhkan 9 nyawa untuk membobol kawasan terlarang Pagoda Changyuan, hanya untuk mencari perlindungan kepada Kaisar Yi. Untungnya, Kaisar Yi menyelamatkannya, menerimanya sebagai pelayan, dan memberinya buah keberuntungan, sehingga dia bisa dinobatkan sebagai Kaisar. Tentu saja,
Kaisar Yi mengizinkannya dinobatkan sebagai kaisar dengan syarat. Dia hanya bisa menjadi satu kaisar, dan jika dia ingin membuka dua segel lainnya, dia akan dibunuh. Apalagi motif Kaisar Yi menerimanya sebagai pelayan tidak murni, bahkan dia ingin dia menjadi preman. Keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, auranya akan meroket, dan akan ada talenta tak tertandingi dari semua ras, dan beberapa talenta tak tertandingi akan mengancam Yi Huang dan menjadi pesaing masa depan bagi keberuntungan Kaisar Agung. Meskipun Yi Huang membunuh pesaing, akan ada lebih banyak pesaing di masa depan, dan terkadang Hou Yi Huang sibuk, jadi dia mungkin tidak dapat membunuh mereka. Ada juga beberapa pesaing di masa depan, dan tidak nyaman bagi Yi Huang untuk membunuh orang secara pribadi. Oleh karena itu, Yi Huang membesarkannya, tentu saja membiarkan dia membunuh orang, bukan untuk menjadi pesaing. Dia bergabung dengan bawahan Yi Huang, jadi dia hanya bisa diangkat menjadi kaisar, dan dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menjadi kaisar. Namun, ia juga puas bisa menjadi kaisar. Dengan gunung kaisar bersayap yang menekan, siapa yang berani menjadi kaisar? Jangan pernah memikirkannya. Kali ini, Kaisar Yi membawanya menyelinap ke medan kabut darah Shuro untuk menyaksikan pertempuran, hanya untuk melihat talenta tak tertandingi yang perlu dibunuh terlebih dahulu. Yi Huang menunjuk dua orang, dan setelah dia menjadi kaisar, dia akan membunuh mereka. Dua orang yang ditunjukkan Yi Huang bukanlah talenta ras manusia yang tiada taraf, melainkan talenta ras musuh yang tiada taraf. Salah satunya adalah tubuh roh api dari ras iblis, pria bernama Raja Yan. Yang lainnya adalah tubuh roh air Yaozu, yang disebut Ansi. Kedua orang ini belum dinobatkan sebagai kaisar, dan belum mencapai standar Yi Huang untuk bergerak, jadi Yi Huang tidak ingin melakukannya sendiri. Benar sekali, Yi Huang memiliki standarnya sendiri untuk membunuh pesaing. Yi Huang selalu memiliki kebiasaan memenggal kepala kaisar baru, tetapi dia tidak suka memenggal kepala non-kaisar secara pribadi, dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin merendahkan dirinya sendiri. Ancaman dari non-kaisar sebenarnya tidak tinggi, bahkan kaisar belum disegel, sungguh ancaman. Paling tidak, seseorang harus menjadi semi-kaisar agar bisa dianggap sebagai ancaman. Hanya saja, saat keberuntungan Kaisar Agung mendekat, beberapa talenta tak tertandingi yang sangat kuat mulai memasuki mata Kaisar Yi. Yi Huang tidak ingin talenta kuat yang tiada taraf ini tiba-tiba berhasil dinobatkan sebagai kaisar sebelum kaisar memindahkan mereka keluar. Saat itu, dia tidak punya waktu untuk membunuh mereka, dan ancamannya akan besar. Terutama kaisar klan musuh yang baru dipromosikan, dia tidak bisa langsung dibunuh jika dia mau. Butuh waktu untuk menyentuh klan musuh, lalu membunuh dengan akurat. Namun, sangat sulit membunuh kaisar baru di wilayah orang lain. Apakah dia dapat menemukan di mana kaisar baru bersembunyi adalah sebuah masalah. Terlebih lagi, klan musuh masih memiliki kaisar lama yang menjaga mereka. Begitu mereka memimpin seluruh klan untuk melindungi kaisar baru, tidak peduli seberapa kuat Yi Huang, mereka tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Yi Huang merasa lebih baik menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi sesegera mungkin untuk mencegahnya terjadi. Untuk melakukan pekerjaan kotor semacam ini, dan targetnya adalah non-kaisar, Yi Huang tidak bersedia mengakhirinya secara langsung, jadi wajar saja serahkan pada Raja Yuan untuk melakukannya. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia menerima Raja Yuan? Ketika dia keluar, Ansi tidak lagi memulihkan diri di arena. Jika tidak, Raja Yuan pasti akan mencoba menantang Ansi, untuk melihat apakah dia bisa menjadi Ansi. Raja Yuan memakan buah pengumpul keberuntungan, keberuntungannya meningkat, energi sejatinya meroket, gerbang tiga pembakar telah muncul, dan kaisar ada di depannya, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Selama bidang kabut air kuil An rusak, Yuan Wang pasti akan mendirikan kuil An. Saat dia menonton pertempuran tadi, dia tidak berani keluar untuk membunuh, dia tidak cukup kuat untuk menyapu semuanya. Bagaimanapun, ini adalah persatuan 5 klan, dan Yaozu serta Mozu adalah sekutu sementara. Jika dia tiba-tiba berlari untuk membunuh Ansi dan Yan Wang, bahkan jika Lu Chen tidak membunuhnya dengan satu pisau, dan orang-orang kuat dari 3 klan monster, dan binatang mengelilinginya, dia akan melakukannya. Tidak ada tempat untuk mati. Wing Emperor tidak peduli dengan omong kosong ini, bahkan jika dia mati, Wing Emperor tidak akan cemberut. Di sini, Kaisar Sayap memiliki kebiasaan aneh yang hanya peduli pada kaisar dari ras lain, tetapi tidak pada non-kaisar. Ladang Shuro Kabut Darah tampaknya adalah taman belakang Kaisar Sayap,
dan kaisar dari ras lain dilarang menginjakan kaki di dalamnya. Raja Yuan juga tidak bisa memahaminya, mengapa Kaisar Yi begitu mementingkan bidang syuro kabut darah. Di tempat hantu ini, selain tempat peristirahatan, tidak ada bunga milik Kaisar. Tuan Yi Huang, mengapa Lu Chen tidak ada dalam daftar Anda? Raja Yuan tidak tahan lagi, dan bertanya lagi. Di antara 5 klan, orang terkuat bukanlah Raja Yan, atau Ansi, tapi Lu Chen. Tetapi Kaisar Yi tidak menyebut nama Lu Chen, yang sangat sulit dia pahami. Dia adalah Raja Ere yang sebenarnya. Wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Dia hanya bisa dinobatkan sebagai kaisar di tahun monyet. Yi Huang mencibir, lalu berkata dengan muram, ketika dia memenuhi syarat untuk menjadi pesaing permaisuri, permaisuri sudah membuktikan kaisar dan menjadi peri. Namun, kekuatan tempur Lu Chen sangat menakutkan, apakah kamu tidak takut dia akan mengancammu? Raja Yuan sepertinya peduli dengan Kaisar Yi, namun nyatanya dia diam-diam memprovokasi, berharap Lu Chen mendapat perhatian Kaisar Yi, maka Lu Chen akan mati. Selama ini, dia menganggap Lu Chen sebagai ancaman, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen. Apalagi saat Lu Chen mengambil 2 buah keberuntungan dari tangan Raja Ni, yang membuat mimpinya menjadi kenyataan, dia semakin membenci Lu Chen. Kebencian itu ingin membunuh Lu Chen sekarang, memenggal kepala Lu Chen dan menggunakannya sebagai bangku. Jika bukan karena Lu Chen, dia tidak perlu bergantung pada Yi Huang, dan akan sangat tragis jika dikendalikan oleh Yi Huang. Anak itu adalah keturunan Zantian, dia mengembangkan keterampilan tempur Zantian, dan dia adalah seorang jenius super yang tiada taraf. Jika kekuatan tempurnya tidak kuat, akan ada hantu. Tanpa diduga, Kaisar Yi memiliki wajah yang tenang, dan berkata, dia memang memiliki kekuatan untuk mengancam Kaisar, tetapi tidak sekarang, mari kita bicarakan hal itu ketika dia mencapai level itu. Ternyata dia sudah memperhatikan Lu Chen. Performa abnormal Lu Chen di benua Yuanwu, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, menyapu ke bawah Kaisar, bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatiannya. Pedang ke-8 Zantian, yang mampu membunuh Kaisar, tentu saja merupakan ancaman terbesarnya. Namun, Kaisar dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan total ada 3 segel. Dan dia adalah level tertinggi, 3 Kaisar. Pisau ke-8 Zantian harus digunakan dengan kekuatan terbesar untuk membunuhnya. Meskipun pedang ke-8 Zantian kuat, dibutuhkan banyak tenaga untuk mengaktifkannya. Bahkan Raja Sejati biasa, bahkan Raja Super Sejati tidak dapat diaktifkan. Setidaknya, kekuatan level semi-kaisar bisa memaksa pisau ke-8 Zantian dipaksa keluar. Pedang Zantian ke-8 yang dilakukan oleh setengah kaisar memiliki kekuatan yang terbatas. Tidak apa-apa memangkas 1 kaisar, tetapi tidak ada gunanya menghadapi 2 kaisar. Hanya setelah kaisar berhasil dinobatkan, kekuatan pedang ke-8 Zantian akan menjadi kuat. Seorang kaisar bisa maju dan membunuh 2 kaisar, namun bukan tidak mungkin membunuh 3 kaisar, namun tetap saja cukup sulit. Itu hanya bisa dilakukan dengan menyerang dari belakang. Dengan level rendah Lu Chen saat ini, untuk berkultivasi ke level menjadi seorang kaisar, seperti yang dia katakan, dibutuhkan waktu 1 tahun monyet. Tapi ini bukanlah alasan mengapa dia membiarkan Lu Chen pergi. Alasan mengapa dia mempertahankan Lu Chen adalah untuk memancing seseorang keluar. Orang itu juga merupakan keturunan Zantian, tetapi dia sudah terlalu lama menghilang, dan saya tidak tahu apakah dia telah dinobatkan sebagai kaisar. Oleh karena itu, dalam pikirannya, Lu Chen masih muda, dan orang itu adalah ancaman terbesar. Selain itu, dia curiga orang itu belum mati. Jika tidak, bagaimana keterampilan tempur tebas langit Lu Chen bisa diwarisi? Sekte tebasan langit sudah tidak ada lagi, kecuali orang yang mengajari Lu Chen keterampilan pertempuran tebasan langit, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sekarang ini bukan ancaman, tapi selalu merupakan bahaya yang tersembunyi. Lebih baik membersihkannya terlebih dahulu. Melihat Kaisar Yi tidak berniat membunuh Lu Chen, Raja Yuan tetap tidak menyerah. Jadi dia berkata, mengapa tidak, setelah kamu menjadi kaisar, kamu bisa menjadi dia. Dia masih berguna. Ketika dia tidak berguna, kaisar akan memintamu untuk menjadi dia. Yi Huang berkata dengan ringan. Juga, Tuan binatang betina itu adalah setengah kaisar, dan keberadaan yang akan menjadi kaisar merupakan ancaman yang cukup besar bagi Tuan Yi Huang. Raja Yuan memikirkan Ming Yue lagi, dan berkata demikian. Ming Yue adalah orangnya kaisarku, kata kaisar sayap. Jadi begitu, Yuan Wang tiba-tiba sadar.
Berjalan, Yi Huang berhenti berbicara dengan Yuan Wang, menunggangi seekor harimau putih ke langit, dan langsung terbang ke pagoda Chang Yuan. Raja Yuan juga buru-buru mengikuti Yi Huang kembali ke lantai atas pagoda Chang Yuan, mundur dan berlatih, dan mencapai wilayah Kaisar. Kota Zhongzhou penuh dengan aura. Keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, auranya dihidupkan kembali, dan aura di kota Zhongzhou terus berkembang, semakin banyak. Lu Chen mengirim Waner dan Linghua kembali ke Gunung Dimiao, kembali ke puncak gunungnya, dan memasuki gua besar di puncak gunung. Bos, 5.000 anggota Legiun Fanatik semuanya sedang bermeditasi. Ketika mereka menyadari pendekatan Lu Chen, mereka segera kembali dari kesurupan. Bangkit dan menyapa Lu Chen. Saudara-saudara, saya punya kabar baik dan kabar buruk, yang mana yang ingin kalian dengar terlebih dahulu? Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Bawakan kabar buruknya dulu. Ruhua mengupil dan berkata, aku pergi, kenapa kamu seperti Fat Dragon dan tidak bermain kartu sesuai rutinitas? Lu Chen melirik ke arah Ruhua, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak menyampaikan kabar baik terlebih dahulu, kamu tidak tahu harus mulai dari mana dengan kabar buruk itu. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Kamu cukup menyampaikan kabar baik, lalu bertanya kepada kami apakah kami ingin mendengar kabar buruknya, itu saja. Lingyan juga berkata dengan marah. Hei, perempuan jalan kita masih konstruktif. Lu Chen menepuk pahanya dan tidak bisa tidak memuji Lingyan. Tembak kepalamu, jika kamu menyebut gadis ini banci lagi, percaya atau tidak, gadis ini akan memberimu kesempatan. Lingyan sangat marah. Aku hanya bercanda, kamu masih menganggapnya serius, itu benar-benar tidak konstruktif. Lu Chen tersenyum, lalu langsung ke intinya, oke, izinkan saya memberitahu Anda kabar baiknya dulu, saya mengambil sekumpulan buah keberuntungan. Dingin, sekumpulan buah keberuntungan, jadi, kita bisa segera menyegel Kaisar. Zhu Yongguo hanya meningkatkan kemungkinan untuk dinobatkan sebagai Kaisar, tetapi itu tergantung pada bakat individu. Jika bakatnya tidak cukup, itu hanya dapat dinilai berdasarkan karakter. Tidak mungkin setiap orang dinobatkan sebagai Kaisar. Kalau begitu aku mati, bakatku biasa saja. Aku mati juga, bakatku hanya moderat. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Selama buah juluknya cukup, aku yakin seluruh pasukan fanatik akan dinobatkan sebagai Kaisar. Itu benar, tidak masalah jika kamu tidak cukup berbakat, dan tidak masalah jika kamu memiliki karakter yang buruk, tapi kami memiliki 9 pelet raja sejati yang cantik. Ya, kekuatan obat dari Jiuxuan True King Pelet adalah yang terbaik. Gunakan dengan Zhu Yongguo untuk mencapai Liu He, melangkah menjadi raja super sejati, dan langsung naik ke posisi kaisar. Hebat, kita juga bisa menjadi kaisar, kita akhirnya bisa mewujudkan impian kita. Saya sangat bersemangat, saya akan membayar kembali para dewa nanti. Saya juga. Setelah mendengar kata-kata Lu Chen, Legiun Fanatik, apapun jenis kelaminnya, dipenuhi dengan kegembiraan, melompat, dan semua orang sangat bersemangat. Namun, ada orang lain yang lebih tenang, tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya mengupil sepanjang waktu. Kalian sangat bersemangat, Lu Chen belum menyampaikan kabar buruk. Ruhua memasukkan lubang hidungnya sambil menatap Lu Chen dengan dingin. Aku punya firasat buruk bahwa kabar buruk Lu Chen juga ada hubungannya dengan Zhu Yongguo. Kakak senior Ruhua benar-benar ahli dalam memprediksi hal-hal seperti dewa. Lu Chen tertawa, lalu memasang wajah meminta maaf, dan berkata, berita buruknya benar-benar buruk. Tidak banyak buah keberuntungan dalam kelompok ini, hanya sekitar 20. Mendengar hal tersebut, penonton terdiam sesaat, semua terlihat menyesal, namun tidak ada yang menunjukkan kekecewaan. Saudara-saudara, saya minta maaf, tetapi buah keberuntungan kali ini terlalu sedikit untuk memuaskan semua orang. Lu Chen menghela nafas. Bos, apa yang kamu bicarakan, apakah kamu tidak mempermalukan kami? Benar, Zhu Yongguo bukanlah kubis Cina, tapi merupakan harta paling berharga di dunia. Apalagi mendapat lebih dari 20 buah, meski hanya sedikit, itu sangat jarang. Bos, kami tahu apa yang Anda pikirkan. Anda berharap membawa kami semua ke alam kaisar, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya. Tidak ada yang perlu disedihkan. Menurut praktik Legiun Fanatik, hal-hal baik harus diprioritaskan kepada saudara terkuat, untuk memaksimalkan kekuatan tempur Legiun. Bos, jangan ragu untuk memberikan prioritas kepada anggota inti Legiun.
Tidak masalah bagi kami, yang penting kami akan dinobatkan sebagai kaisar selangkah kemudian, dan itu bukan tidak mungkin. Itu benar, kami memiliki cukup 9 pelet raja sejati yang cantik untuk mendukungnya, dan kami juga berlatih 9 kungfu mendalam peringkat teratas. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum kami menjadi kaisar. Para prajurit Legiun Fanatik berbicara satu demi satu, mengungkapkan pendirian mereka dengan tegas dan sangat bersatu. Para prajurit dari 5.000 Legiun semuanya jujur, dan mereka tidak merasa sedih sama sekali karena tidak mendapatkan buah juluk. Mereka tidak setingkat dengan hantu perempuan Xiaodi. Oke, kamu layak menjadi saudara laki-laki dan perempuan yang baik Lu Chen. Mata Lu Chen sedikit merah dan basah, dan dia cukup bersemangat, dan dia berjanji dengan berani, yakinlah, suatu hari, semua anggota Legiun Fanatik akan menjadi kaisar dan menjadi kaisar, lalu ikuti saya untuk menaklukkan negeri dongeng. Bosnya perkasa. Pada saat itu, sorak-sorai yang memekakkan telinga muncul dari seluruh gua. Setelah itu, Lu Chen memberikan prioritas kepada anggota inti Legiun sesuai dengan praktik tradisional Legiun Fanatik. Pada saat itu di lapangan Asura Kabut Darah, Lu Chen berlari ke tempat peristirahatan untuk mencari di hadapan 5 klan. Dia mengambil total 23 buah keberuntungan, yang dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak orang di Lu Chen, dan sangat disayangkan dia tidak dapat mengalokasikan satu orang untuk semua orang di Legiun. Ming Yue telah dibudidayakan oleh Yi Huang dengan berpura-pura, telah memakan buah Juyun sejak lama, dan kembali ke Istana Binatang Roh untuk berlatih. Sangguan Jin dan Fei Long juga mengambil buah Juyun, dan mereka telah menantang Xuan Tianzong untuk menjadi kaisar. Linghua membutuhkan altar langit dan bumi, bukan buah pengumpul keberuntungan. Dengan hilangnya 4 orang, lebih banyak jus keberuntungan di tangan yang dapat dibagikan. Waner, Ruhua, Lingyan, Souhu, Gao Hai, Aisan, Wanyan, Chain Yao, Kuan Sheng, Rompi, Niu Ding, dan Yuli, dan 10 pelayan masing-masing diberikan 1 koin, dengan total 22 koin. Sisa 1, Xiao Qian. Lu Chen berkata tiba-tiba. Xiao Qian telah bertemu bosnya. Saat berikutnya, cincin hantu Aoshan memancarkan cahaya, dan Xiao Qian keluar darinya, tiba-tiba muncul di depan Lu Chen, dan membungkuk kepada Lu Chenying. Buah keberuntungan terakhir akan diberikan kepadamu. Lu Chen memasukkan buah keberuntungan ke tangannya dan menaruhnya di tangan Xiao Qian. Bos, Xiaodi belum kembali, sebaiknya aku serahkan buah keberuntungan ini padanya. Kata Xiao Qian, Xiao Dai pergi melakukan sesuatu untukku, jika dia kembali, dia tidak akan membutuhkan Ju Yun Guo lagi. Kata Lu Chen, bos, Xiaodi selalu ingin menjadi lebih kuat. Jika dia melewatkan buah keberuntungan karena pergi bekerja, dia akan sangat sedih. Xiao Qian belum tahu tentang Xiaodi, jadi dia mengatakan itu. Tentu saja tidak, aku punya sesuatu yang lebih baik untuknya. Dia tidak meremehkan buah keberuntungan ini. Lu Chen terkekeh, dan berkata, jika kamu menyerahkan Ju Yunguo padanya, maka aku harus memberimu sesuatu yang lebih baik, dan dia akan patah hati. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Qian bingung. Karena buah Juyun hanya meningkatkan peluang menjadi kaisar, dan yang kuberikan pada Xiaodi adalah 100% kaisar. Lu Chen tersenyum. Xiao Qian mengerti, terima kasih bos. Mendengar ini, Xiao Qian sangat gembira dan menerima buah Juyun dengan pikiran tenang. Kali ini untuk menekan Shuro, klan hantu berpartisipasi dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa 6 klan bersatu. Lu Chen memandang Xiao Qian, dan berkata lagi, di masa depan, kamu juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran Legiun Fanatik secara terbuka dan jujur, dan tidak akan ada dampak buruk sama sekali. Xiao Qian menurut.